warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita, NIM 2006016004 dari Prodi Ilmu Politik 2A. Negara adalah sebuah organisasi yang memiliki pemerintahan yang berdaulat. Setiap negara memiliki sistem dan bentuk pemerintahan yang berbeda. Dalam negara memiliki 4 unsur di dalamnya. Yang pertama ada unsur wilayah, yang kedua rakyat, yang ketiga pemerintahan yang berdaulat, dan yang terakhir pengakuan dari negara lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pemerintahan dan bentuk pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan sebuah sistem yang digunakan sebagai alat untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai dengan kondisi dalam mencapai tujuan negara tertentu. Macam-macam sistem pemerintahan. Yang pertama presidensial, yang kedua parlementer, yang ketiga semi-presidensial, yang keempat komunis, yang kelima demokrasi liberal. Sistem pemerintahan presidensial, sistem yang memilih kekuasaan eksekutif lewat pemilihan umum. Pada sistem ini, rakyatlah yang memilih siapa presidennya. Nantinya, presiden akan menjalankan perannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memiliki kewenangan memilih dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. Presiden juga mendapatkan jaminan konstitusi sehubungan kewenangannya dalam bidang legislatif. Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peran penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Sistem pemerintahan semi-presidensial merupakan gabungan dari sistem presidensial dan parlementer, karena presidennya dipilih oleh rakyat menjadikan memiliki kekuasaan yang luas dan kuat. Presiden dan menteri bekerja sama untuk menjalankan sebuah kekuasaan. Sistem pemerintahan demokrasi liberal. Kebebasan individu sangat ditonjolkan dalam sistem ini. Demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi konstitusional. Individu akan dilindungi hak-haknya oleh undang-undang atau konstitusi. Adapun keputusan yang diambil oleh pemerintah jangan sampai melanggar kebebasan dari setiap individu. Sistem pemerintahan komunis. Dalam sistem komunis, semua sistem pemerintahan dikendalikan penuh oleh Partai Komunis. Partai Komunis ini bertindak anti-kapitalis. Kekuasaan akan berlangsung secara penuh, tidak mengakui kepemilikan akumulasi modal pada individu. Selanjutnya, apa itu bentuk pemerintahan?
Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegaskan kekuasaan dalam negara tersebut. Macam-macam bentuk pemerintahan. Yang pertama, bentuk pemerintahan monarki. Bentuk pemerintahan monarki atau bisa disebut dengan kerajaan termasuk bentuk pemerintahan tertua di dunia dengan dipimpin oleh raja, kaisar, syekh, atau ratu yang berganti secara turun-temurun dan berlangsung seumur hidup. Contoh negara yang menggunakan bentuk pemerintahan monarki yaitu Inggris, Belanda, dan Brunei Darussalam. Yang kedua yaitu tirani. Tirani adalah pemerintahan yang sewenang-wenang dan dijalankan secara otoriter atau bisa disebut absolut. Hal ini sekilas sama seperti monarki, yaitu mutlak, karena kekuasaan ada pada satu orang. Contoh yang menggunakan bentuk pemerintahan dari tirani yaitu Adolf Hitler di Jerman dan Joseph Stalin dari Uni Soviet. Yang ketiga yaitu bentuk pemerintahan aristokrasi, yaitu pada bentuk pemerintahan aristokrasi kekuasaan dipegang oleh beberapa orang yang dianggap mempunyai peran utama dalam negara. Misalnya, cendekiawan. Salah satu yang menggunakan bentuk pemerintahan aristokrasi yaitu Prancis, yang sempat menjalankan bentuk pemerintahan ini sekitar tahun 1700-an. Yang keempat yaitu bentuk pemerintahan oligarki. Kekuasaan dalam oligarki dipegang oleh beberapa orang serta orang terdekat mereka. Namun, yang memiliki peranan dalam oligarki akan dibedakan berdasarkan kekayaan, keluarga, maupun kekuatan militer. Salah satu contoh negara yang menganut bentuk oligarki adalah Afrika Selatan, yang berakhir pada saat Nelson Mandela menjadi presiden di tahun 1994. Yang kelima yaitu bentuk pemerintahan demokrasi. Bentuk pemerintahan ini sangat mementingkan rakyat, karena setiap warga negara memiliki hak setara dalam mengambil sebuah keputusan. Istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Istilah yang digunakan dalam bentuk pemerintahan ini yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang dicetuskan oleh Abraham Lincoln. Sangat erat dengan yang namanya demokrasi. Pemegang kekuasaan dalam bentuk pemerintahan ini adalah rakyat. Jadi, dalam bentuk pemerintahan demokrasi ini, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Yang keenam yaitu bentuk pemerintahan federal atau federasi. Bentuk pemerintahan ini yaitu yang membagi negaranya menjadi beberapa negara bagian yang saling bekerja sama dan membentuk negara kesatuan. Tiap negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus, dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Adapun bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah Republik Konstitusional, yaitu berbentuk demokrasi, merupakan pemerintahan yang mengantar kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan di Indonesia adalah rakyat, yang melalui mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Adapun sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial, yaitu sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri, dan presiden dalam menjalankan pemerintahannya diawasi oleh parlemen. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.